Hai teman-teman, selamat siang. Kita bertemu lagi di acara Enteos Talk live dari Stars Business Center, SBC dari Ciputra World, Surabaya, lantai 16. Ya, kita ketemu lagi bersama saya Seva dan hari ini saya akan mengajak teman saya yang juga bergabung di Enteos Community untuk ngobrol suatu topik yang menarik. Ya. Yes. Halo Chris. Halo Ko Seva. Nah, Halo. Hari ini kita akan ngobrol suatu topik yang Hot. hot ya. Iya. Topik hot yang banyak dihadapi atau juga banyak didengar oleh teman-teman di luar sana mengenai bisnis asuransi. Ya. Ya. Chris, sudah berapa lama sih Chris menjalankan bisnis asuransi ini? Saya terjun di bisnis ini di tahun 2015 ya. 15 ya? 2015 ya. So udah 7 years ya. Sudah. 7 hari, sorry. 7 tahun ya. Ya. 7 tahun. Nah, 7 hari itu Baru seminggu. baru seminggu ya. Iya. Kalau baru seminggu silakan silakan diperbanyak pengalamannya Iya, ya. iya. Oke. Nah, 7 tahun. 7 tahun. Chris, dulu Ya. waktu pertama kali Chris diperkenalkan oleh orang yang mengajak Chris ke Iya. bisnis ini, apa sempat punya persepsi sebelumnya bahwa wah, kalau jadi agen asuransi itu sering ditolak-tolak? Iya. Iya, pernah ada persepsi seperti itu. Jadi saya lihat ini sebetulnya peluangnya bagus banget. Gitu. Tapi kan ini challenge-nya ya, tantangannya adalah kita tadi ditolakin terus loh kerjaannya. Karena seperti itu dulu pemikiran saya seperti itu. Gitu. Ya. Memangnya bener kayak gitu? Kalau bisnis asuransi itu sering ditolakin orang gitu? Ya jadi kalau kita ngomong penolakan ya dalam bidang insurance, dalam bidang industri asuransi, sebetulnya penolakan itu terjadi di semua bidang bisnis. Jadi semua bisnis itu kan pasti ada yang namanya sales, dan setiap sales itu pasti ada yang namanya penolakan. Karena pada waktu kita offering something ke orang, nggak semua orang akan berkata iya pada penawaran kita. Pasti ada yang berkata tidak, ada juga yang berkata iya gitu. Nah maka penolakan itu ada hal yang sangat mungkin terjadi, termasuk di bisnis asuransi. Tapi itu hal yang sangat umum sebetulnya gitu. Oke. Jadi sebetulnya ya dalam semua hal, Ya. semua bisnis, apapun yang melibatkan penjualan, Ya. itu pasti ada namanya penolakan. Betul ya. ya. Bahkan kalau dulu saya sebagai guru les itu juga pernah ditolak juga. Oh gitu ya kok ya. Oh ya pernah. Oh kan? ya. Jadi artinya itu tidak terbatas pada Ya, bisnis yang menjual barang, tapi jasa juga bisa ya. Iya. Ah, Masuk akal sih. masuk akal juga Iya, ya. Dulu waktu saya jadi masih berprofesi sebagai guru les, ada juga tuh murid yang menolak saya. Nggak mau kok gitu ya. Nggak mau. Mungkin setelah lama jadi murid saya terus menolak, bilang sudah aku berhenti aja gitu. Ada juga yang ketika saya tawarkan mau les sama saya kualifikasinya gini. Enggak kok, enggak butuh. Oh nggak mau gitu ya. Tapi nggak membuat berhenti jadi guru les waktu itu ya. Oh ya enggak. Ya itu Enggak. luar biasanya. Nah, bahkan ketika berhubungan dengan teman, pernah nembak orang? Oh ya pasti. Pernah Pasti. ditolak kan? Iya pasti. Kalau tidak pernah ditolak berarti tidak pernah Nggak pernah nembak. Nggak pernah nembak berarti ya. Gitu ya, Nah, ya. Jadi teman-teman, penolakan itu hal yang biasa. Iya. Wajar. Betul. Semua bisnis, semua pekerjaan Iya. di dalam aspek kehidupan itu pasti pernah. pasti pernah ditolak. Tapi jujur loh ya, Chris. Iya. Ditolak itu kan nggak enak. Iya kan? Terus persepsi atau mindsetnya Chris untuk menghadapi penolakan itu gimana? Jadi kita mikirnya gini sebetulnya. Pada waktu kita menghadapi penolakan, mungkin kita mikirnya jangan jualan gitu. Menurut saya ya. Jadi maksudnya atau mungkin gini lah, sebelum saya masuk ke situ ya. Kita sendiri pernah nggak sih jadi pelaku penolakan? Kita kan tadi ngomong kita yang jadi korban dalam tanda kutip ya. Kita yang ditolak. Mungkin saya mau tanya, kalau kayak Ko Seva sendiri pernah nggak sih Ko Seva menjadi pelaku menolakan? Jadi ada orang yang nawarin something, terus Ko Seva bilang enggak gitu. Oh, pernah. Bahkan gitu. ada cewek-cewek yang dulu Waduh. nembak saya tolak. Dulu ada. Wah, Ada. banyak, luar biasa. Dulu sampai banyak yang tolak. Waduh. Tapi pernah. Luar biasa. Pasti pernah ya. Pernah. Kalau barang
ada yang penawaran barang pasti pernah ada yang ditanya Pernah. juga. Itu apa aku terakhir ingat nggak? Yo itu biasa kalau telepon Ha-ha. depannya 021. Oh iya. Nah, itu kalau telepon bilangnya selamat pagi saya dari titit 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 ingin menawarkan titit titit titit. Langsung ditolak. Ya, sorry, maaf. Oh. Saya lagi meeting. Oh iya. Nah. Padahal Padahal enggak. oh iya. Padahal enggak. Enggak ya. Gitu. Nah. Ya, klise ya, lagi meeting. Ada. Tapi, nah kira-kira kok waktu Koseva nolak itu, sebetulnya Koseva benci nggak sama orang itu sebetulnya kan? Enggak. Nggak Kenal aja enggak. kenal enggak. Heeh. Atau mungkin benci nggak sama profesinya? Aduh, dulu kalau marketing ini gua benci gitu. Enggak juga ya. Enggak Ya juga. mungkin bukan marketingnya lah, atau mungkin industri yang dia tawarkan mungkin dia kan di bidang banking misalnya, ada funding, ada apa? Nggak benci kan sebetulnya? Enggak. Ya, nah makanya mungkin kalau misalnya waktu itu kalau dibilang ada nggak mindsetnya, mungkin mindset yang paling sederhana dan gampang aplikatif adalah, oh kita sendiri pernah nolak gitu loh. Nah artinya apa ya? Kalau mungkin saya bisa bilang, nggak ada seorang pun di dunia ini yang say yes to every offering yang ditawarkan ke dia. Ya, Betul nggak? betul. Kalau kita say yes to every offering, kita handphone ini tiba-tiba ada platform penjualan online, tiba-tiba kita ngomong ini kita oke semua, bisa habis duit kita. Sultan pun pernah menolak ya. Gitu ya, Sultanmu masih pernah menolak betul. gitu loh. Ya. Berarti ada satu titik di mana kita bilang ini enggak, ini ya, ini enggak, itu enggak. Itu biasa. Nah, tinggal kita kalau kita mau mindset bisnisnya kita adalah kita ya udahlah. Kalau itu biasa, kita juga pernah jadi pelaku, ya kita biasa aja gitu. Jangan sampai itu yang membuat kita jadi stop melakukan aktivitas penjualan cuma gara-gara kita menjadikan itu sebagai momok. Wah, ternyata ditolak. Kita sendiri pernah nolak gitu. Nah, seperti itu sih mungkin kok. Oke, jadi penolakan itu jangan dipersepsikan secara Iya. berlebihan, lebay gitu Iya, kita sendiri kalau nolak orang kan juga bukan bermaksud kita benci sama orangnya itu, Betul. tapi mungkin sedang nggak pas, mungkin secara budget atau mungkin selera mungkin ya. Kita nggak Ya. suka makanan pedas, ditawarin ini nasi pedas, ya kita tolak. Kita Iya, nggak bisa betul. makan, kita beli nggak bisa dimakan. Betul. Ya. Mungkin lagi nggak butuh juga. Lagi nggak butuh juga. Lagi kenyang ditawari makan ya pasti Oh ditolak. iya, betul gitu ya kan. gitu. Sudah Nah, kenyang tapi ini ditawarin, aduh nggak bisa. buat apa gitu. Iya, betul. Oke. Make sense. Jadi teman-teman penolakan itu jangan, kalau bahasa sekarangnya overrated gitu ya. Yes. Jangan dianggap Wah ini. lu nolak gua berarti lu benci gua gitu. Iya. Nggak Ada hubungannya padahal ya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada Kan? hubungannya, Nah, mungkin pada saat itu orang yang menolak itu lagi nggak butuh. Iya. Mungkin lagi nggak ada duit. Iya, betul. Nah, mungkin seleranya nggak cocok Iya, kayak gitu ya. Nah, tapi Chris, dari Chris kan pernah jadi pelaku penolakan juga. Iya. Ya kan? Iya, Pasti betul. pernah dong. Heeh. Sebetulnya Chris tuh suka nggak tuh kalau dijualin? Jadi saya nggak usah saya dah, Iya, ada orang lain tiba-tiba, Chris beli ini Chris. Chris suka nggak kalau dijualin kayak gitu? Jadi kalau menurut saya sama yang kita pernah baca sih ya, sebetulnya kalau memang nggak ada orang tuh yang suka dijualin kok. Jadi maksudnya dijualin itu kan kesannya tuh kan seperti ada dorongan yang mengandung paksaan untuk kamu membeli barang itu tanpa kita sendiri punya keinginan. Itu maksudnya mindset dijualin itu seperti itu yang mungkin saya tangkap gitu. Nah, makanya oleh karena itu kalau kita di bidang apapun termasuk di bidang insurance, mindsetnya kita tuh jangan menjual. Ya menjual itu kan seolah-olah ini saya yang butuh gitu loh. Saya yang butuh datang ke klien, saya butuh kamu untuk tanda tangan ini supaya saya dapat omset. Ya, seolah-olah seperti itu. Nah, itu pasti nggak enak kalau kita datang ke klien dengan seperti itu tuh suasananya atau frekuensinya itu kan kebaca. Itu nggak enak. Tapi mindsetnya kita adalah untuk edukasi, to educate. Jadi kita kasih dia edukasi bahwa sebetulnya asuransi itu adalah hal yang baik gitu loh. Bahwa asuransi itu bisa membuat kita healthy, wealthy, dan happy. Healthy karena kalau kita ada sakit apapun udah jangan tunda langsung ke dokter. Nggak perlu takut dengan biaya. Wealthy karena kita bisa membangun kekayaan justru dengan ini. Kita melindungi kekayaan kita, bahkan kita bisa menciptakan kekayaan lewat insurance. Dan happy karena kita worry free, nggak perlu takut lagi gitu loh. Nah, kita harus bisa educate. Tapi pada waktu dengan mindset mengedukasi orang ini juga bukan berarti kita akan menjadi kita anti ditolak, nggak juga sih, tetap kita akan menghadapi, cuma kita menjadi lebih immune to rejection. Jadi pada waktu ada orang yang menolak, kita mikir nggak apa-apa, yang penting saya udah infokan next. Nah, semakin banyak orang yang kita
infokan, maka semakin banyak juga peluang orang yang bisa kita bantu seperti itu. Oke. Mungkin gitu. Jadi kalau gitu boleh saya simpulkan seperti ini, Chris ya. Orang kalau disuruh beli itu chance untuk menolaknya lebih besar. Ya. Kalau kita suruh beli. Betul. Disuruh beli ya. Tapi kalau keinginan untuk membeli itu berdasarkan dari dalam dirinya, itu penolakan itu lebih kecil. Yes. Betul ya? Ya. Terbukti sama kita semua, betul ya? Kalau lagi, aku lagi butuh buku, terus pergi ke toko buku, nemu bukunya, langsung dibeli. Dibanding dengan kalau tiba-tiba ada sales buku, Pak, beliau buku ini bagus. Iya. Kita nggak kepikiran, out of nowhere tiba-tiba dia muncul nggak? Iya, pasti nggak. Betul ya? Iya, betul kok. Berarti di semua industri, kalau salespersonnya itu bisa menciptakan keinginan untuk membeli, maka penolakan itu chance-nya akan lebih rendah, meskipun tetap ada. Iya, betul ya? Betul. Berarti dengan mengedukasi akan pentingnya insurance atau apapun yang kita jual, itu sebetulnya akan menurunkan penolakan itu. Dan kita sendiri juga lebih nggak merasa, kenapa ya dia nggak mau sama kita, bukan kita nggak mau ya. Yang penting kita udah edukasi, ya tugas kita itu, ya gitu, seperti itu sih. Ya itu betul juga. Ini barang bagus. Yang kita tunjukkan sebetulnya bukan produknya, tapi kita mau kasih dia info bahwa everyone has a problem gitu loh. Everyone has a risk gitu. Setiap orang punya risiko, tapi ada nih pihak yang ketiga yang bukan keluarga kita, bukan teman kita, tapi dia mau tanggung risiko kita gitu ya. Ya konsekuensinya ada premi yang kita bayarkan. Ya itu aja sih. Jadi sebetulnya kalau yang di bidang asuransi ini kayak kita berdua, yang dijual ya dalam petik ya, yang dijual itu apa sih sebetulnya? Yang kita present adalah solution dari masalah orang itu. Jadi orang tuh harus tahu dulu bahwa dia punya risiko gitu. Kalau nggak sadar juga kita sadarkan bahwa itu risiko ada. Mungkin orang itu nggak sadar atau nggak pernah kepikiran. Nah tugas kita tuh cuma memberi edukasi bahwa risiko itu ada, tapi kita nggak perlu khawatir. Saya bukan di sini untuk menakut-nakuti, hati-hati lu risikonya banyak. Nggak gitu juga. Tapi risiko itu ada, tapi you don't have to worry. As long as kita nggak perlu khawatir selama kita punya pihak ketiga yang siap untuk tanggung risiko itu. Gitu. Oke. Berarti menunjukkan kepada orang-orang bahwa kamu itu punya risiko ini. Dan solusinya tuh ini. Solusinya ada juga, seperti itu. Oke. Nangkep. Nah, Chris, pernah down nggak sih gara-gara ditolak sama klien itu? Sebagai manusia yang bukan robot ya, pasti pernah, karena we have feelings gitu loh. Tapi dulu pada waktu kita, jadi gini, mungkin kalau sekali ditolak kita mungkin nggak down, biasa, next, 2, 3, lama-lama kita kan mikir kok banyak yang ngomong enggak gitu loh. Nah, down itu wajar, tapi dulu leader saya dia bilang jangan sampai kamu down boleh, tapi jangan lama-lama gitu loh. Udah 1 jam aja. Kalau lu sampai down berhari-hari, itu namanya kamu menaruh nasib bisnis kita di tangan orang lain. Gitu loh. Padahal kalau kita lihat ya, semua orang-orang yang hebat sekarang, yang sukses yang sekarang mungkin jadi top people itu mereka pasti pernah mengalami penolakan. Betul. Mungkin nggak dalam bidang penjualan, mungkin mereka pernah mencalonkan diri jadi presiden dan ditolak. Tapi mereka keep pressing on sampai akhirnya mereka jadi. Atau mungkin orang yang sekarang jadi top top entrepreneur ya, mereka pasti pernah juga ditolak ide bisnisnya. Mungkin dibilang gue punya bisnis, ide bisnis itu brilian seperti ini. Orang cuma lihat terus orang ketawa, nggak bakalan berhasil bro, kayak gitu. Nah itu pasti pernah gitu loh. Tapi bedanya orang-orang berhasil itu dia nggak berhenti pada waktu diketawain, nggak berhenti pada waktu orang bilang ide lu nggak bakalan berhasil gitu. Tapi mereka tetap oke, nggak, aku yakin kok. Dia punya conviction, punya keyakinan bahwa ini bakalan berhasil, sehingga dia tetap lakukan apa yang jadi bagiannya dia. Makanya dia berhasil. Nah seperti itu. Jadi balik lagi, kalau kamu
leader saya ngomong kalau kamu kepingin suatu saat menjadi successful, menjadi besar juga, maka kita harus bisa berdamai dulu dengan orang itu. Memang nggak semuanya akan say yes to our offering gitu loh. Ada orang yang bilang enggak, tapi kita harus bisa, ya udah nggak apa-apa next, pasti suatu saat kita akan match. Jadi mindsetnya juga bukan kita nih yang dipilih oleh orang juga, tapi kita juga yang milih gitu loh. Kalau lu nggak cocok ya berarti nggak cocok, simply kita nggak cocok deal, nggak ketemu dealnya gitu loh. Jadi saya offering something tapi orang itu gimana, oke nggak cocok, berarti ini nggak cocok, ya udah kita terus aja sampai kita ketemu orang yang cocok. Saya yes, dia yes juga gitu loh, seperti itu. Nah itu yang membuat walaupun kita down ada lah, tapi cepet di switch gitu, jangan lama-lama. Kayak gitu orang, ya. Kayak orang pacaran ya. Iya kok, betul. Kan kalau kita yes tapi sananya No. atau sananya yes kita no, kita juga lihat nggak. Masa maksa ya? Nggak bisa. Kayak masa maksa. Ya masa maksa gitu loh, nggak jadi juga nanti. Ini puyo gue paksa. Iya. Nggak ada kan? Nggak ada gitu nggak kan. ada ya. It takes two to tango, betul ya? Yes, betul. Oke. Chris. Dulu yang ngajak Chris bisa bilang seperti itu mungkin karena dia sudah punya banyak pengalaman. Ya. Kita flashback sedikit waktu Chris waktu masih unyu-unyu, gitu ya, waktu masih pertama kali mencoba untuk berbisnis di sini. Kira-kira ada ndak yang Chris lakukan atau mungkin ada support atau ada apa yang dari lingkungan yang bisa di Chris pakai untuk menyemangati atau mengembalikan moodnya Chris? Gitu. Sangat. Jadi waktu itu kita memang, jadi gini, intinya kalau kita dalam berbisnis, dan yang salah satu yang unik dari insurance bisnis adalah kita punya komunitas bisnis di mana kita bisa saling support. Ya saya bilang itu adalah support system. Jadi pada waktu kita ngalami kendala, ya misalnya kita nih kok belum sampai menemukan penjualan, artinya kita masih ditolakin terus, tapi kita ada komunitas, kita bisa lihat bahwa kita bisa ngobrol gitu loh. Saya tadi malam habis sharing satu peluang ini ke orang lain, saya habis sharing satu konsep keuangan ke orang lain, tapi kok dia ngomong no ya. Dan itu terjadi nggak sekali loh, saya udah lakukan ke 4-5 orang kok ternyata belum. Nah ternyata begitu saya di komunitas itu, jawabannya bukan malah judging, bukan dapat judgement atau wah berarti lu nggak bisa jualan lu gitu, atau mungkin yang kita hindari kan itu judgement, lu berarti nggak yakin. Enggak juga. Saya nggak dapat juga punishment karena kamu nggak ini maka kamu terpaksa saya coret, namanya nggak juga. Justru yang saya dapat adalah dia vulnerable untuk cerita bahwa sebetulnya ya yang alami gue juga alamin gitu loh. Dan dari situ itu jadi kekuatan, itu kata-kata yang paling menguatkan buat saya waktu itu, bahwa ternyata everyone, setiap orang dalam bisnis ini mengalami hal yang sama gitu. Jadi ya udah, itu biasa gitu loh gitu. Jadi penolakan yang kamu alami ya waktu itu bagi saya itu luar biasa. Wih gila, kan waktu itu sebelumnya nggak pernah di bidang sales kok saya nih. Jadi ditolak itu rasanya hal luar biasa banget gitu loh, seperti bencana alam ya. Tapi bagi mereka enggak, itu biasa gitu. Itu biasa kok. Next, biasa. Jadi akhirnya support, karena kita bergaul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip biasa dengan penolakan, dan mereka fokusnya nggak ke sana. Mereka fokusnya ke mana orang yang bisa dibantu. Akhirnya ketularan juga. Nah akhirnya setelah berganti tahun sampai sekarang juga akhirnya kita jadi immune. Jadi immune kebal ya. Jadi kalau ada orang menolak ya udah gitu. Itu biasa. Itu adalah bukti bahwa kita bekerja kok ya. Kalau enggak pernah ditolak berarti tidak pernah kerja. Iya, kita enggak pernah minta seperti ko Seva tadi gitu. Oke. Ya oke. Berarti intinya kalau di komunitas yang Chris ada sekarang, yang dulu ada juga. Ya. Chris merasa bahwa aku enggak sendirian. Yes, betul. Aku enggak sendiri. Tapi banyak yang senasib. Iya, semua senasib. Tapi bedanya mereka sama-sama enggak menyerah. Jadi nasib akhirnya ditentukan oleh kita nyerah atau enggak. Betul. Kalau kita enggak menyerah, kita juga akan senasib dengan yang sekarang sudah berhasil gitu loh. Tapi kalau kita pesimis gitu, lu bilang gitu, buktinya gua ditolakin, kita menyerah, ya enggak jadi senasib dengan yang sukses. Tapi senasib dengan yang menyerah gitu. Berarti penting untuk milih komunitas yang sangat mendukung ya. Sangat. Bukan malah menarik ke bawah ya. Iya. Enggak closing. Udah Bapak enggak ditolak. 10. Lu biasa mah, gua 20. Yang sana bilang, lu 20 ngomel, gua 30. Oh iya ya. Terus bisnis ini susah gitu ya.
tambah menarik kita menarik lu ya. Iya bener ya, yang ini 20 nggak bisa, yang ini 30 nggak salah. Iya, makanya hati-hati, bukan hati-hati lah, maksudnya kita harus bijak juga berkomunitas dengan siapa. Betul. Kalau kita bergaul dengan orang yang sukses, pasti advice yang kita dapat juga feedback yang positif gitu kan. Betul. Ya pendeta, di kalangan pendeta kok banyakan kumpul di perampok jadi perampok gitu ya gue ya. Kamu wangi, yang lain nggak wangi, ketularan nggak wangi ya. Karena kalau kamu wangi sendirian dicap ini nggak bener nih, ini nggak bener nih, gitu kan, make sense gitu kan. Oke. Nah, Chris, selain ada nggak sih tips untuk menghadapi penolakan supaya nggak jadi supaya nggak baper, selain komunitas yang suportif tadi itu? Iya. Jadi kuncinya adalah cara kita melihat sebuah penolakan. Jadi saya punya 3 poin yang saya dapat juga semuanya dari NTS Community, thanks to NTS Community, yang pada waktu kita memang nggak di forum terbuka ya, tapi di ngobrol santai itu pertama mindset ini sangat membantu saya untuk gimana saya melihat sebuah penolakan. Yang pertama, rejection is not about you, it's not about us gitu loh. So don't take it personally. Jadi penolakan itu bukan kita yang ditolak sebetulnya. Tapi penolakan itu adalah simply itu adalah mekanisme penjualan. Contoh, kita nawarin barang, terus orang bilang, wih mahal. Nah itu kan sering orang ngomong gitu ya, mahal, iPhone mahal. Ya sebetulnya kan kita bilang kalau orang duitnya udah cukup dan dia merasa memang punya budget ke sana, mahal pun dibeli kok, tipe tertinggi gitu loh. Tapi kalau mungkin orang itu tidak punya budget yang sebegitu, ya, maka dia akan ngomong iPhone itu mahal dan nggak worth it, gua nggak mau beli gitu loh. Bisa juga kalau orangnya nggak punya budget tapi memang butuh iPhone, maka dia akan cari cara juga supaya bisa ya. Aku perlu karena mungkin dia adalah content creator, butuh kameranya yang sekelas iPhone, maka dia akan cari cara. Jadi artinya rejection is not about us gitu, tapi lebih ke adalah mekanisme dan lebih ke orang itu. Jadi kalau orang itu betul-betul siap kita bantu, orang itu pasti say yes kok. Kalau misalnya belum, ya mungkin nggak sekarang untuk kita bantu. Itu pertama. Yang kedua adalah rejection atau penolakan itu adalah hal yang biasa. Jadi biasa aja. Itu kita belajar berdamai dengan hal itu gitu loh. Karena setiap bisnis itu selalu punya 2 sisi kok. Pertama adalah kita punya expected return, ya baru expected. Jadi kita punya ekspektasi bisnis ini bakalan kita kasih profit berapa, tapi di satu sisi punya risiko. Bisnis kan begitu. Itulah yang membedakan kita bisnis sendiri dengan ini. Kalau saya sekarang punya 3M, nganggur 3 miliar, maka saya masukkan ke dalam bisnis, maka sebetulnya saya sedang mengambil risiko. Ya kalau laku, saya bikin resto Indonesia, makanan Indonesia, kan ada resiko sebetulnya. Sekarang resto makanan Indonesia mah banyak gitu loh. Resto lagi, kalau lu mau bilang depot makanan Indonesia, warung mungkin lebih murah, orang bisa cari ke sana. Berarti kan kita dealing dengan resiko. Tapi saya punya ekspektasi bahwa indah makananku enak, koki saya enak, saya yakin ini bisa berhasil. Baru ekspektasi. Nah kalau kita mau sukses, maka kita harus melihat ekspektasinya. Ya, aku yakin ini bakalan berhasil. Walaupun memang ini penuh resiko. Karena begitu aku masukkan modal saya tadi 3 miliar, ya kalau berjalan. Kalau nggak berjalan, maka itu hilang. Ya kan, kalau udah habis buat bayar sewa, udah gaji pegawai dan ternyata harus tutup. Nah sama aja juga bisnis insurance. Jadi saya nggak bilang penolakan itu risiko bisnis, tapi itu adalah risiko aktivitas bisnis. Ya risikonya bisnisnya sebetulnya nggak terlalu gede, nggak bisa dibilang hampir nggak ada karena kita nggak ada ngeluarin bisnis. Tapi itu adalah risiko dari kita keluar offering buka mulut dan kita kasih dia satu solusi. Itu adalah risikonya memang. Tapi sebagai pebisnis kita harus lihat expected return-nya. Kalau misalnya saya cerita ke 10 orang, pasti ada 1 orang yang say yes. Artinya 9 orang say no, tapi saya nggak lihat 9 orangnya. Saya lihat 1 orang yang emang siap saya bantu dan saya bisa kasih benefit ke dia. 9 orangnya udah biarin aja gitu. Karena itu pasti kita hadapi. Jadi rejection itu oke, itu adalah hal yang biasa. It's okay to be rejected gitu. Terus kemudian yang finalnya mungkin no sometimes means not yet. Jadi ini mungkin poin yang saya terakhir ya saya dapat bahwa no itu nggak selalu berarti tidak. Ya mungkin juga berarti belum. Ya karena maksudnya gini loh, kita kan
bagi sebagian orang budget untuk mengeluarkan insurance itu mungkin besar dibandingkan dengan pendapatannya dia gitu ya kok. Mungkin bisa jadi. Kalau kita sekarang di restoran mau milih apa, nasi goreng atau mie goreng, kita mutusinnya cepet. Karena uang kecil gitu loh. Ya kalau hari ini nasi goreng ternyata nggak enak, ya besok balik lagi pesen mie gorengnya. Tapi kalau kita mau membeli contoh kendaraan, mobil, pasti kita lebih butuh waktu. Nggak mungkin kan kita datang ke showroom, oke ini aja, nggak mungkin. Pasti kita sudah research atau kita ngitung dulu gitu loh, apakah mobil ini. Nah kadang-kadang orang tuh juga perlu waktu untuk memikirkan insurance gitu loh. Karena walaupun insurance bagus, memang karena kita juga pasti dulunya klien ya aku ya. Kita juga pasti pernah tahu bahwa di waktu itu angka segini tuh cukup besar buat saya, cukup signifikan lah gitu loh. So saya harus memikirkan cukup nggak ya, atau saya harus cari cara gimana saya bisa punya ini tapi kebutuhan yang lain tetap bisa tercover. Nah orang tuh butuh waktu. Nah kadang-kadang jangan sampai kita nih nggak sabar cuma gara-gara ngomong tuh orang no. Sekarang mungkin orangnya ngomong no, tapi kita bisa tetap bangun relationship, jaga hubungan supaya orang tuh lihat bahwa tujuannya kita bukan mau uangnya sebetulnya, tapi kita mau orang itu terproteksi. So kita tetap jaga hubungan sampai orang itu mungkin di satu saat dia lebih siap. Karena dulu saya pernah seperti itu Kun. Jadi pada waktu saya yang pertama kali awal itu kan berat banget ngalami penolakan. Tapi saya tetap jaga hubungan dengan mereka yang pernah say no dengan offering saya, sampai akhirnya di suatu sisi mereka lebih siap, dan mereka ngomong pada waktu akhirnya siap dan mereka tanda tangan, mereka bilang hari ini saya siap. Ya. Tapi thanks kamu masih ada di industri ini. Karena kalau lu nggak ada ya aku cari yang lain gitu loh. Karena waktu kamu tawarin itu memang saya sedang susah gitu loh. Kalau sedang susah ya nggak ada yang mau, bukannya saya nggak mau insurance tapi duitnya pakai apa gitu loh. Tapi hari ini I'm ready gitu loh. Saya akan ngambil di kamu. Nah itu jadi kita harus tahu bahwa no sometimes means not yet gitu. Jadi kita next aja dulu, sambil kita juga jaga hubungan dengan orang itu. Walaupun orang itu no sampai kapanpun gua nggak akan beli dari lu, ya tetap kita tetap jaga hubungan, menunjukkan bahwa tujuan kita nolong kok, simply seperti itu. Berarti mungkin tadi yang Chris sebutkan bahwa kalau dari 10 orang yang diedukasi, satu orang bilang oke, 9 orangnya itu bilang enggak, itu berarti enggak dulu ya? Saya selalu nganggapnya seperti itu. Bisa jadi nanti suatu saat dari 9 orang ini ada yang... Kenyataannya sebetulnya saya bilang 9 itu nolak pada waktu itu. Tapi hari ini 9 orang yang nolak tuh hari ini sudah jadi klien. Ya kenapa? Karena memang pada waktu belum pas aja. Mungkin dia ada yang budgetnya belum siap. Terus ada yang waktu itu mungkin dia kenal sama kita tuh kenal lama tapi udah lama gak kontak. Jadi dia mau lihat dulu sejauh apa kita nih serius gitu ya. Iya, jangan-jangan lu habis nawarin lu nggak ada lagi gitu. Kan ada orang yang seperti itu gitu. Ada orang yang mungkin ya pertimbangannya banyak, Mas. Karena kan ya memang insurance itu adalah long term apa ya, long term commitment. Jadi orang tuh pasti butuh melihat beberapa sisi gitu loh. Jadi kalau misalnya sampai kita no, orang itu bilang no, ya kita jaga hubungan aja. Saya selalu melihatnya one day kalau waktunya tepat saya pasti bisa bantu orang itu, dan orang juga pasti terbantu, karena insurance adalah hal baik, bukan konsumtif, bukan sesuatu yang konsumtif gitu loh kok. Iya nggak? Betul. Kita kan bantuin orang itu untuk mencapai goal keuangannya kita, karena salah satu masalah terbesar dari risiko dari masalah keuangan adalah kalau orang itu sakit. Orang itu sakit, goal keuangannya buyar. Betul. Gitu. Maka kita tawarin yang terbaik. Saya mau nggak kalau kita offer solution, kalau sampai risiko terjadi pun punya risiko keuangan tetap tercapai. Nah, itu hal yang baik. Saya yakin itu gitu sih. Oke. Jadi tipsnya adalah saya simpulkan ya. Yes. Rejection is not about you. Yes, setuju. Jadi itu penolakan mungkin karena saatnya kurang tepat, budgetnya kurang tepat pada waktu itu, atau mungkin kita sebagai agent waktu itu masih unyu-unyu, jelasinnya masih nggak jelas, orangnya nggak paham, orangnya nggak dengerin ngomong apa sih, kecil banget segala kan? Mungkin ya, bisa mungkin jadi seperti itu. Intinya adalah rejection is not about you, bukan kamu yang ditolak, tapi memang mungkin momennya belum pas. Oke. Yang kedua adalah penolakan itu biasa, nggak usah terlalu lebay ya toh. Iya, biasa aja ya kan. Kalau kan saya kembalikan ke mana, ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Ditolak sama satu cewek,
terus mau patah hati. Terus bilang aku nggak akan menikahi wanita, wah Nah, gitu. Semua apa? wanita sama loh. Kan, Rugi ya. Rugi betul kan? Pada akhirnya kan kita semua akan menemukan jodohnya. Wanita juga akhirnya. Jodohnya juga, ya. Makanya. Nah, penolakan itu biasa. Dan yang ketiga adalah ndak. Itu kadang-kadang ndak dulu. Iya. Ada kata dulunya ada ya. dulunya Iya. ya. Pada suatu saat nanti pasti bisa jadi ya. Betul. Oke. Nah, jadi teman-teman intinya adalah bahwa dalam segala hal dalam kehidupan yang namanya penolakan itu pasti ada. Baik itu dalam bisnis, dalam kehidupan, yang namanya penolakan kita ditolak itu pasti pernah terjadi. Lawang kita juga pelaku penolakan ya kan. Iya, Kita pernah menolak orang. Jadi apapun yang Anda kerjakan, penolakan itu wajar. Nah, kalau sama-sama ditolak, kenapa kita tidak mempertimbangkan mana yang dapat return paling besar? Yes, betul. Expected return-nya yang paling besar. Lawang sama-sama ditolak. Gitu ya. Yes. Nah, oke, teman-teman, semoga mendapatkan sesuatu hal baik dari obrolan kita pada siang hari ini. Thank you, Chris. Sama-sama, sudah thank you, berbagi dengan kita semua. Ya. Oke, teman-teman, pastikan Anda subscribe di channel YouTube Entheos Community, dan kalau teman-teman yang punya Instagram, IG, bisa follow kita di @entheos_community. Oke, teman-teman, sekian Entheos Talk pada siang hari ini. Thank you dan have a nice day. Bye-bye. Bye.